hamil seperti saya menggunakan APD yang berlapis-lapis, kadang sampai 5 lapis, tentunya tidak nyaman ya, gerah, sesak. Sebetulnya justru yang lebih khawatir itu bukan saya, tapi keluarga saya di rumah, karena mereka khawatir saya terpapar COVID-19. Begitu anaknya lahir, tidak ada proses inisiasi menyusui dini karena anak harus langsung segera diamankan. Sementara ibu juga harus terus pakai masker. Assalamualaikum, saya Kinanti dan anak kedua saya baru lahir di 15 April 2020 di tengah pandemi COVID-19. Hai, nama saya Fani. Saya baru saja melahirkan anak kedua saya pada akhir Maret lalu. Halo, Assalamualaikum. Halo, nama saya Luna Fitria Kusuma. Saya berprofesi sebagai dokter spesialis bedah. Saat ini saya sedang mengandung, ini anak yang kedua. Sebetulnya justru yang lebih khawatir itu bukan saya, tapi keluarga saya di rumah, karena mereka khawatir saya terpapar COVID-19 karena berada di red zone di rumah sakit. Gimana ya, kita melawan hal yang kasat mata gitu. Jadi mau gak mau, karena saya juga akan melahirkan, mempersiapkan diri the best I can do pada saat itu. Sempat cemas dengan situasi ini, apalagi belum banyak informasi terkait dengan COVID dan kehamilan. Sebagai petugas medis, saya juga sempat kepikiran, khawatir bahwa virus ini akan mengubah banyak hal di dunia medis. Mau tidak mau, saya harus siap menghadapinya. Apalagi sudah merupakan tugas saya sebagai dokter ya. Itu udah ada sempat pembicaraan serius sama suami, kira-kira kita pindah rumah sakit atau enggak, karena rumah sakit tempat saya kontrol dan melahirkan itu bukan rumah sakit ibu dan anak, dan dia sempat kedapatan pasien COVID-19 yang kemudian meninggal. Kenapa saya tetap memutuskan untuk bekerja? Ya, pertama karena ini memang kewajiban dan saya sangat mencintai pekerjaan saya. Nah, kondisi kehamilan ini bukan sesuatu yang harus dianggap mengkhawatirkan, tetapi memang harus tetap dijaga dengan baik. Dalam hal ini, alhamdulillah suami saya adalah dokter spesialis kandungan. Jadi memang semakin mendekati itu saya tuh semakin berusaha menutup diri dari pemberitaan yang ada. Saya tahu rumah sakitnya itu banyak larangan. Itu somehow membuat saya justru lebih tenang ya, bukan malah jadi lebih parno. Waktu itu mempersiapkan diri dengan membaca jurnal-jurnal yang terkait dengan pengetahuan tentang penyakit COVID ini. Tentunya rumah sakit juga memberikan protokol tambahan dan juga alat pelindungan diri untuk petugas-petugasnya. Untuk ibu hamil seperti saya, menggunakan APD yang berlapis-lapis, kadang sampai 5 lapis, tentunya tidak nyaman ya, gerah, sesak, tapi ya saya beruntung hanya perlu mengenakan APD itu di saat-saat tertentu. Beda prosedur melahirkan di tengah pandemi sama yang sebelumnya lumayan banyak. Yang pertama itu saya sebagai ibu hamil harus melakukan screening test terlebih dahulu di rumah sakit untuk memastikan negatif COVID-19. Suami nggak boleh masuk ke ruang operasi. Begitu anaknya lahir, tidak ada proses inisiasi menyusui dini karena anak harus langsung segera diamankan. Sementara ibu juga harus terus pakai masker. Jadi foto pertama saya dengan anak saya menggunakan masker. Di rumah sakit tempat saya melahirkan dibedakan menjadi 2 gedung. Gedung pertama yang memang di depan khusus untuk pasien yang sehat, dalam artian termasuk saya pasien yang akan melahirkan, dan di gedung belakang itu memang gedung yang dengan pasien-pasien, salah satunya adalah penyakit infeksi saluran pernapasan. Di ruangan khusus pasien-pasien rawat inap untuk melahirkan,
Tak henti-hentinya para suster mengingatkan saya untuk rajin-rajin menggunakan hand sanitizer, cuci tangan, dan pada saat menuju ruang operasi pun itu para tenaga medis memberikan saya masker karena untuk masuk ke ruangan operasi saya harus menggunakan masker. Tapi kalau dulu mungkin foto maternity shootnya pakai gaun di studio. Kalau sekarang udah nggak ada foto kayak gitu, fotonya foto pakai APD. Tapi yang pasti hal-hal yang tidak biasa saya dapatkan pada saat sebelum pandemi, kayak tidak ada yang jenguk, terus juga semua kado dan ucapan semangat itu tuh dikirim online. Baru kali ini saya banyak mendapatkan support buat ibunya gitu, jadi kayak makanan, terus vitamin. Sebenarnya saya jujur merasa lebih tenang pada masa pandemi ini dan lebih enak aja sih untuk proses recovery-nya, lebih nyaman karena tidak dikunjungi oleh banyak orang. Jadinya saya bisa lebih total untuk istirahatnya dan lebih mandiri bersama keluarga kecil saya, yakni suami saya dan anak saya. Well, this is the new normal, jadi saya juga udah bisa menerima dan berdamai dengan keadaan itu. Dan proses dari hamil sampai melahirkan sekitar 1-2 bulan ini yang mengisi mindset saya bahwa yang penting hanya satu, yaitu sehat. Pada ibu-ibu hamil di luar sana yang sebentar lagi akan melahirkan, please stay positif dan tentunya selalu berada di lingkungan orang-orang yang kamu sayangi. You don't have to be worry yang berlebihan gitu, karena pada dasarnya anak bayi pun imunitasnya cukup tinggi, jadi insya Allah tidak kenapa-kenapa dan insya Allah di rumah sakit itu pun aman.